Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Ayo gelar tikar adu kuat Demokrat versus Gerindra, ditulis oleh Anta Cahaya di siwar.com. Dalam dunia politik tidak ada kawan dan juga lawan yang abadi, tetapi yang ada adalah kepentingan bersama. Barangkali kalimat ini sudah amat populer di kalangan kita semua. Sebelum kita bicarakan apa yang terjadi di tataran tingkat elit politik, kita sedikit intermezzo soal pandemi COVID-19 yang justru dari hari ke hari nampak hendak ke India, kan saja negara kita tercinta. Hari ini dan entah sampai kapan, Life is Mystery meminjam ucapan Luhut Binsar Panjaitan atau LBH di podcast Deddy Corbuzier. Tak tahu sampai kapan pandemi yang sudah memporak-porandakan nyari sisi sendi kehidupan ini segera enyah. Ya, hari ini kita masih berjuang, berjibaku dengan segala kekuatan dan keterbatasan yang ada menghadapi persoalan akibat imbas pageblok. Ada yang menjaga betul prokes, ada pula yang abai, bahkan tak mempercayainya hingga detik ini dengan segala argumentasinya. Semua sah-sah saja. Di luaran sana banyak orang yang ambil sikap diam dan hanya menerima keadaan atas kondisi, menahan lapar perut di malam yang dingin menusuk tulang. Untungnya orang-orang seperti ini jauh dari narkoba seperti yang sedang dialami Nia dan Ardi, mantu dan juga anak Abu Rizal Bakri, karena pandemi konon stres lantas mengonsumsi. Alasan yang kurang seksi. Tak kurang pemerintah nampak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan harapan dapat menstimulkan keadaan, tetapi antara kebijakan dengan kenyataan kadang tidak sesuai dengan harapan. Akan tetapi jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Korban pandemi tiap hari berjatuhan, belum juga usai teror varian Alpha, Beta, Gamma dan Delta yang konon datang dari India, kini ada lagi Lambda dari Peru yang dikabarkan sudah berkembang di 30 negara di dunia. Lumayan pusing juga kalau menonton, baca ataupun mendengar berita-berita terkait COVID yang seringnya tak habis-habis. Makanya, saya sendiri lebih asik kalau melihat tontonan badut-badut politikus yang sedang akrobatik minor dan genit mencari perhatian kita semua. Terkadang tingkah pola mereka lebih lucu daripada pelawak, dan ini mungkin yang dapat menjaga imun kita tetap terjaga. Gambaran besarnya biasanya begini, politikus yang berada dalam lingkaran kekuasaan saat diserang berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan bertahan dan sesekali balik menyerang. Sedang yang di luar kekuasaan berusaha menyerang dan sesekali bertahan ketika dapat serangan balik. Jadi di sini sebetulnya kita juga melihat ada nuansa film action hanya dalam format narasi, kata kalimat yang terucap, adu argumentasi hingga sampai suatu titik tak terdengar lagi, hanya meninggalkan jejak digital. Jika ada dua atau lebih organisasi partai yang berseteru, maka dipastikan media menyambutnya dengan tangan terbuka. Karena di sanalah terjadi banyak perputaran ekonomi yang tersembunyi. Dari penulis atau jurnalis, owner media sampai pengiklan pun dapat imbasnya. Jadi kalau ada yang ribut biarin saja. Tugas media menyajikan di hadapan kita yang sebelumnya diberi bumbu penyedap rasa agar kian legit saat ditelan. Seperti yang sedang terjadi akhir-akhir ini antara kader Partai Demokrat yang memiliki ikon seorang SBY dan kader Partai Gerindra dengan ikon Prabowo-nya. Dua partai ini rupanya telah memberi sinyal kuat jika di tahun 2024 nanti sulit untuk berkoalisi. Demokrat mengajukan AHY sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, sedangkan Gerindra sudah pasti mendorong Prabowo sebagai calon presiden. Dan rasanya tidak mungkin Prabowo yang jenderal gandeng AHY yang cuma mayor, lagi pula minim pengalaman. Saling serang dua partai pada episode ini berawal dari seorang ibas. Pangeran Cikias ini melontarkan kritik kepada pemerintah soal failed nation atau negara yang gagal. Konteks yang dimaksudkan Ibas terkait pandemi dan penanganan pemerintah dalam menghadapinya. Dengan nama dangkal, Ibas menyebut bahwa negara bisa gagal menyelamatkan rakyatnya dari wabah COVID-19. Kemudian setelah cukup ramai di media dengan berbagai beritanya soal failed nation ini, lantas ada koleganya di Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, mengingatkan Abbas untuk hadir atau ikut memberikan kontribusi melalui rapat. Ucapan Andre seperti membuka borok Ibas yang ternyata makan gaji buta sebagai senator. Ketidakhadiran Ibas seperti telah mengkhianati ratusan ribu rakyat yang berada dari dapil tempatnya dipilih. Ajakan Andre bukannya disambut dengan baik, justru para kader Partai Demokrat tidak menerimanya. Rame-rame menyerang Andre, dan seolah tidak rela jika wakil ketua umumnya merasa Ibas dipermalukan sedemikian rupa. Pecah sudah di antara mereka saling sindir dan saling serang.
saling mengancam, jual beli ilmu kanuragan siapa yang paling lihai berkelit, dan membangun narasi agar dipandang masyarakat paling benar. Padahal, buat masyarakat sendiri, itu hanya jadi tontonan. Tak peduli siapa yang menang atau yang kalah, siapa yang benar atau yang salah. Tak, itu hanya permainan politik para elit digunakan sebagai ajang mencari panggung. Buat mereka, semakin sering diliput media, kian senang saja rasanya. Lantas menjadi obrolan di antara mereka sendiri, seraya ketawa ketiwi. Sedang rakyat bisa apa? Di kondisi seperti sekarang selain menonton drama mereka dan berharap esok masih ada beras yang bisa dimasak dan gizi anak istri tercukupi. Sesederhana itu loh. Demikian, salam. Mengiris Pangeran Cikias Ibas, Wahai Rakyatku, Soal Fair Nation. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Halo, berjumpa lagi dengan suaranya Lisa di channel 2CC. Sebelumnya masih ingat tidak dengan cuitan legendaris Wakil Ketua Umum PD, Ibas, yang menjadi trending topik berikut ini? Wahai rakyatku dan saudara-saudaraku, janganlah kita larut dalam demokrasi yang menyesatkan atau fitnah. Masih banyak cara yang lebih kesatria menuju satu tujuan. Lanjut cuitan Ibas, 14 Februari 2017. Itu adalah cuitan Ibas 4 tahun yang lalu dan bikin heboh jagat maya. Sebab saat itu sedang hangat-hangatnya Pilkada DKI Jakarta yang diikuti oleh kakaknya AHY sebagai kandidat calon gubernur. Ibas ini menurut saya tidak banyak bicara layaknya politikus pada umumnya, tetapi sekali bicara bikin cenat-cenat banyak pihak, termasuk cuitan viral di atas sebagai gambaran secara psikologis yang bersangkutan. Sekarang di masa pandemi yang sedang menggerogoti Ibu Pertiwi, tiba-tiba bicara failed nation atau negara yang gagal. Sejujurnya buat saya, atau mungkin Anda tidak ada yang keliru dengan cara pernyataan salah satu seorang Pangeran Cikias ini. Mengkritik pemerintah atas kondisi negara saat ini dan kekhawatiran yang bersangkutan dengan bertanya mau sampai kapan negara begini. Ini bagi saya menarik, tetapi sebelumnya mari kita simak pernyataan lengkapnya berikut ini. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat atau Waketum PD, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mengingatkan pemerintah soal penanganan corona. Ibas mempertanyakan kapan Indonesia akan bebas dari ganasnya pandemi corona. COVID-19 makin mengganas, keluarga, sahabat dan di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Kata Ibas, dalam foto fraksi Partai Demokrat DPR RI seperti dilihat Rabu 7 Juli 2021. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR ini mewanti-wanti negara agar mampu menyelamatkan nyawa masyarakat. Sebab Ibas tak ingin Indonesia sampai disebut bangsa gagal atau failed nation. Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya, ujar Ibas. Ibas juga bicara soal banyaknya warga yang sudah divaksin, namun tetap terpapar virus corona. Ibas berharap pemerintah tak ragu untuk menghadirkan vaksin yang mumpuni menangkal corona. Selain itu, Ibas bicara soal ketersediaan tabung oksigen di tanah air. Pemerintah, kata Ibas, seolah tak berdaya dalam penanganan corona. Penanganan COVID-19 sudah memasuki tahun kedua. Pemerintah terlihat tak berdaya, antisipasi pun lemah. Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain, sementara di saat rakyat sendiri membutuhkannya? Barangnya sudah didapat, imbunya. Peran oposisi memang salah satunya mencari celah pemerintahan yang sedang berkuasa untuk dapat digunakan sebagai senjata ampuh untuk menyerang musuh. Soal failed nation yang dilontarkan Ibas bagiku berlebihan. Upaya pemerintah selama ini tidak main-main. Program-program pemerintah selama COVID juga memberi dampak yang positif. Atau dengan kata lain, negara hadir di tengah rakyat. Sebagai organisasi, lantas apa yang sudah diberikan Partai Demokrat selama pandemi berlangsung? Selain kritik bak ular berbisa yang dilakukan oleh para kadernya tersebut, yang dihadapi negara ini wabah bukan rezim yang sedang berkuasa. Negara lain juga hadapi yang sama, dan masing-masing memiliki caranya disesuaikan dengan kondisi demografi sebuah negara. Keselamatan rakyat juga ekonomi tetap berjalan. Ibas dan para politikus yang hanya modal cas-cis-cus agar terlihat bagus, padahal tak becus sebagai politikus yang barangkali lupa atau memang sengaja tutup mata atas fakta. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sampai sejauh ini dari 9 program yang pernah diluncurkan pemerintah selama pandemi,
masih ada 7 program insentif yang dirasa sesuai dan tepat hingga sekarang agar rakyat tidak merasa terbebani. Antara lain, pertama, subsidi listrik, program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako, BLT dana desa, subsidi kuota internet pendidikan, BLT UMKM, kartu prakerja. Begitu pula aplikasi dalam mengantisipasi penyebaran virus dengan PPKM dan target vaksin 1 juta setiap harinya dan akan meningkat di bulan-bulan berikutnya, dan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Hal di atas apakah kiranya tidak dapat dijadikan dasar bahwa pemerintah telah hadir di tengah rakyat? Daripada menakut-nakuti rakyat dengan statement ngawur dan jauh dari manfaat, mending Demokrat turut sumbang rakyat yang terdampak. Perintahkan saja kadernya tiap daerah untuk berbuat di sekitar tempat tinggalnya. Jangan hanya hadir kalau pas butuh suara, saat rakyat sedang menghadapi situasi sulit tutup mata, tutup telinga, malah ngoceh dan membuat pernyataan yang bikin resah saja. Ah Mas Ibas, ada salam manis dari Anasto. Wahai rakyatku, jawab Pangeran Cikeas. Demikian salam